Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengandung 3 unsur penting, yaitu kasih, ketaatan, dan sukacita. Berbicara tentang kasih, itu sangat berhubungan dengan kekristenan. Ayat 9 dari Yohanes 15 berbicara tentang kasih Allah kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus kepada Bapa dan juga kasih Yesus Kristus kepada umatnya. Lalu kasih yang bagaimana? Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Banyak orang berkata, aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik kepadaku dan sebagainya. Saudara, prinsip dunia mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima. Itulah cara kasih menurut pola dunia, menurut patternnya dunia. Nah, di mana kita dapat menemukan kasih yang sejati? Itu pertanyaannya. Saudara, kasih sejati timbul atau kasih sejati berasal dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah. Kasih sejati yang dimaksud bukan sekedar sebuah luapan emosi, tapi merupakan suatu pribadi. Jadi kasih bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah, tetapi kasih adalah keberadaan Allah itu sendiri yang dinyatakan secara total melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati untuk tebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana supaya kita dapat mengalami atau bagaimana kita dapat hidup di dalam kasih Tuhan? Yohanes 15 ayat 10, firman Tuhan berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Untuk dapat hidup dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan, saudara. Kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam hal ketaatan. Dan ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematian di atas kayu salib. Walaupun secara manusia dia tidak sanggup menghadapi pergumulan, tetapi karena kasihnya kepada manusia, kepada saudara dan saya, maka dia rela mati di atas kayu salib supaya kita mengalami keselamatan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengajar kami. Ketika kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, itu berarti kami harus taat hidup melakukan kehendak Tuhan. Karena seringkali kami dapat berkata-kata dan bahkan bernyanyi bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi dalam kehidupan kami sehari-hari kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Engkau izinkan kami untuk hadapi cabaran, pergumulan, masalah, tapi justru kami memberontak dan kami melupakan bahwa karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena kasih Tuhan kepada kami, maka kami juga ketika menghadapi setiap ujian demi ujian, kami harus ingat bahwa ada kasih sejati yang tidak pernah berubah, yang selalu
sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk memberkati setiap kami. Dan biarlah kami selalu mengingat, untuk mati di kayu salib saja Tuhan rela, apalagi hanya menolong kami, hanya menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, yaitu memberikan kami keselamatan hidup yang kekal. Kami berdoa bersyukur, kami memuji memuliakan nama Tuhan Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.